Perluasan tempat pembangunan akhir sampah di Kebun Kongko masih berpolemik karena mendapat penolakan dari warga sekitar. Tempat pembuangan akhir sampah Kebon Kongo saat ini dikelola Pemda Provinsi NTB dan tengah dilakukan perluasan pengelolaan sampah terpadu yang akan menjadi pusat pembuangan sampah dan pengolahan sampah di Pulau Lombok dengan membebaskan 5 hektar lahan. Namun perluasan TPA ini mendapat penolakan dari warga di areal TPA Kebun Kongo karena resah akan limbah sampah tersebut. Hingga saat ini Dinas LHK NTB masih melakukan komunikasi dengan warga sekitar dan desa lainnya. Perluasan areal tidak hanya untuk residu sampah, namun residu sampah akan ditambah sebanyak 1,2 hektar dari jumlah areal pembebasan yaitu 5 hektar. Jadi kalau perluasan itu yang 5 hektar itu bukan seluruhnya dipakai untuk sampah. Hanya 1,2 hektar itu untuk residu sampah, bukan untuk landfill. Jadi yang 5 hektar itu nanti akan dibangun beberapa processing sampah ya. Yang 1,2 saja untuk residu sampahnya. Kedepannya TPA Kebun Kongo akan dijadikan pusat pengolahan sampah berbasis zero waste karena limbah organik dan non-organik akan terpisah dan diolah dan hanya residu sampah yang akan dibuang. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, satu lagi objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan selama liburan di Lombok Timur, yaitu objek wisata Bukit Bunga di Desa Wisata Jeruk Manis. Wisatawan yang datang harus melintasi jembatan gantung sepanjang 42 meter. Objek wisata Bukit Bunga terletak di Desa Wisata Jeruk Manis, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Wisatawan yang datang ke objek wisata ini harus melewati jembatan gantung sepanjang 42 meter yang dibangun Kementerian PUPR untuk memudahkan akses menuju objek wisata. Awalnya wisatawan yang ingin menikmati panorama alam dari ketinggian bukit ini harus melintasi sungai kering dan tebing. Kini wisatawan bisa bersuah foto dengan latar Bukit Bunga dan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Di puncak Bukit Bunga, wisatawan disuguhkan hamparan sawah berbentuk teras siring dan kawasan bukit penuh dengan tanaman bunga hias. Wisatawan juga bisa uji nyali di puncak bukit dengan mencoba flying fox dengan bentangan 60 meter. Tak hanya itu, Pemda setempat menyediakan tempat nongkrong berupa gazebo atau beruga sasak hingga tempat pertemuan. Merupakan perjuangan dari masyarakat dan alhamdulillah kami bisa fasilitasi dan diharapkan nanti selain sebagai jalur transportasi yang jalan ini nanti akan dikembangkan ke dusun maupun kecamatan selanjutnya. Ini juga bisa menjadi destinasi wisata di Desa Jeruk Manis. Kini objek wisata yang berada di kaki Gunung Rinjani ini mulai ramai dikunjungi wisatawan saat libur akhir pekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Menjelajahi Raja Ampat di Papua Barat memang tidak ada habisnya. Objek wisata Freewen Monde Raja Ampat merupakan satu di antara tempat titik terbaik menyelam di dunia, bahkan mengalahkan Maladewa dan Filipina. Jauh sebelum menjadi geopark nasional, Raja Ampat telah dikenal dengan bawah lautnya yang memukau. Begitu indahnya bawah laut Raja Ampat membuat penyelam dari berbagai penjuru dunia memasukkan Raja Ampat di daftar teratas lokasi untuk menyelam. Bahkan tahun 2017 lalu, Dive Magazine, majalah digital diving yang bermarkas di Inggris, menempatkan Raja Ampat sebagai tempat diving terbaik di dunia, mengalahkan Maldives dan Filipina. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Raja Ampat tapi nggak nyobain divingnya, itu tuh kayak sayur tanpa garam, kurang enak, kurang sedap. Jadi kita harus cobain divingnya, dan kebetulan nih sekarang saya udah sampai di salah satu spot diving yang paling terkenal di Raja Ampat, yaitu Freewen Mundai. Saya mau langsung cobain, mudah-mudahan lancar. Ini pertama kalinya saya diving, tapi mudah-mudahan semuanya aman, terkendali. Jujur, saya ini lumayan deg-degan ya. Selain khawatir arus kencang, saya juga masih bisa dibilang baru pertama kali menyelam. Airnya jernih banget, oh my god. Air laut di Freewen Mundai benar-benar jernih dan ikan kecilnya seperti penasaran dengan kedatangan kami.
Bukannya takut, puluhan ikan berwarna-warni ini malah menghampiri kami di permukaan. Ikan-ikan kecil ini lumayan mengobati rasa nervous saya sebelum diving. Aduh, sumpah. Deg-degan. Waktu menyelam tiba, perlahan saya meninggalkan permukaan. Awalnya saya sempat panik antara senang melihat ratusan ikan di sekitar dan menyadari betapa dalam laut yang saya selami. Tapi indahnya bawah laut Raja Ampat yang membius berhasil menghilangkan rasa panik saya. Beragam jenis ikan dan terumbu karang terlihat dalam kondisi sehat dan utuh. Hal seperti inilah yang susah didapat di spot diving lainnya. Badan rasanya seperti ditarik semakin dalam saat melihat warna-warni terumbu karang dan ikan yang berseliweran. Seru. Ini pertama kalinya saya diving dan ternyata seru. Tadi di bawah cuma bisa kayak gini doang, jadi di atas gini juga. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.